Demi obsesinya, agar terlihat cantik dan terlihat awet muda, wanita ini sampai membantai 612 wanita lainnya untuk dijadikan tumbal nih guys. Tumbal seperti apa? Dia mengambil darah dari wanita-wanita yang telah dia bantai untuk dijadikan obat agar dia terlihat awet muda. Siapakah dia dan bagaimana ceritanya? Mari kita mulai ceritanya. Dia adalah Elizabeth Bathory. Nah, buat kalian yang pengen tahu nama aslinya, saya cantumkan juga nama aslinya berbentuk tulisan, jadi biar gak salah. Tapi biar gampang menjelaskannya, saya panggil saja namanya jadi Mbak Elizabeth. Nah guys, Mbak Elizabeth ini sadis banget. Dia membunuh 612 wanita yang masih virgin hanya untuk diambil darahnya. Dan dia bermandikan darah karena menurut dia, darah bisa membuat seseorang jadi awet muda. Nah, sebelum masuk ke itu semua, kesadisannya ini ternyata telah dicatat oleh Guinness Book of Record sebagai wanita tersadis dan paling banyak memakan korban. Karena dalam kurun waktu 25 tahun, dia telah membunuh 612 wanita lainnya. Saya tegaskan ya, 612 wanita lainnya. Tidak berperik kemanusiaan banget ya nih orang. Dan guys, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, mari kita kenalan dulu dengan Mbak Elizabeth ini. Nah guys, jadi Mbak Elizabeth ini, dia lahir dalam keadaan yang sangat beruntung. Bagaimana tidak, dia lahir sebagai seorang bangsawan di kerajaan Hungaria guys. Di kerajaan Hungaria. Setelah itu, dia itu berada di keluarga tertua dan terkaya di Transylvania. Enak kan ya? Enak banget ini. Ini the real sultan lah pokoknya ini. Jadi Mbak Elizabeth ini kalau zaman sekarang siapa ya? Ini nih, siapa anak Raffi Ahmad itu siapa? Aduh lupa, Rafathar lah ya. Ya dia seperti itulah ya. Ini enak banget lah. Nah selanjutnya, dia itu lahir tepat pada tahun 1560. Ini lama banget, udah lama banget. Dan gak sampai di situ nih guys. Ternyata dia punya sepupu yang seorang raja di Polandia. Namanya Stefan Bathory. Aduh, ini udah keluarga keren sih sebenarnya. Nah, setelah itu, pada tahun 1575, tepat di usia 15 tahun ini, Mbak Elizabeth itu menikah nih guys. Ya bisa dibilang kawin muda lah ya. Dan ternyata dia nikah dengan seorang bangsawan lagi. Wah udah ini circle-nya udah circle Crazy Rich lah ya. Dan dia nikah dengan French Nadasti. Nadasti, ya gimana ya bacanya? Ya kita bilang aja Nadasti ya. Nah, Babang Nadasti ini nikah sama Mbak Elizabeth guys. Dan ketika mereka menikah, mereka ini diberikan hadiah sebuah rumah di sebuah kastil. Wah udah gak kebayang nih. Dia beruntung banget lah sebenarnya Mbak Elizabeth ini ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Saking beruntungnya Mbak Elizabeth ini guys, ternyata setelah menikah sama French Nadasti ini atau Babang Nadasti ini, 3 tahun setelah pernikahan, Babang Nadasti ini diangkat menjadi kepala pasukan komando Hungaria. Yang pada saat itu mereka sedang melawan kerajaan Ottoman guys. Nah, jadi sebenarnya ya secara karir ini Babang Nadasti juga bagus nih guys. Cuman sayangnya nih guys ya, karena Babang Nadasti ini sudah diangkat sebagai kepala atau komandan pasukan Hungaria, jadi kan gak ada waktu nih buat ketemu sama Bebek Elizabeth ini. Akhirnya guys, mereka jadi jarang ketemu dan ya sibuk karir lah intinya ya. Akhirnya selama 10 tahun dari pernikahan mereka, mereka tidak dikaruniai anak. Cuman akhirnya di penghujung tahun yang ke-10, tepatnya pada 1585, nih Mbak Elizabeth ini akhirnya bisa mendapatkan momongan nih guys. Dia mendapatkan momongan perempuan bernama Anna tepat di 10 tahun pernikahannya atau di penghujung 10 tahunnya ini. Nah ini namanya Deanna ya. Deanna, dia melahirkan Deanna ini nih guys. Dan 9 tahun setelah Deanna ini, dia juga melahirkan lagi 2 bayi perempuan nih guys. Siapakah dia? Dia adalah Ursula dan Catherine. Wah, ini udah berkah banget ya. Dia udah dapat lagi anak loh guys. Dan tidak berhenti sampai di situ nih guys. Dan tepat pada tahun 1598, akhirnya Mbak Elizabeth ini bisa melahirkan atau diberikan momongan anak laki-laki pertamanya. Dan ia diberi nama Paul. Wah, ini sejarahnya enak banget ya. Kehidupan dia kayak ya nyaman aja gitu. Banyak banget rezeki-rezeki yang dia dapatkan. Mulai dari anak-anaknya, mulai sekarang dia lahir dari kerajaan yang bangsawan. Wah, ini enak banget lah. Tapi guys, ini kita baru mendengar hal-hal yang mengenakan yang telah dia lalui. Yuk kita mulai. Dari mana sih awal mulanya dia bisa jadi orang yang sadis?
Nah guys, tepatnya pada tahun 1600 ini awal mula Mbak Elizabeth ini didesas-desuskan atau digosipkan menjadi seorang serial killer atau pembunuh tersadis. Penyebabnya apa sih guys? Ternyata penyebabnya ini bermula dari Babang Nandasti atau suami dari Mbak Elizabeth ini meninggal dunia tepat pada usia 51 tahun. Nah, karena dia meninggal dunia, pasti Mbak Elizabeth ini kan kesepian nih guys. Dan ternyata guys, Babang Nandasti ini sampai detik ini tidak diketahui dia meninggal gara-gara penyakit apa. Karena dikabarkannya cukup dia cuman sakit aja, tapi tidak diketahui nih sakitnya tuh sakit apa. Ya walaupun kita tahu lah ya, yang namanya gosip pasti merajalela ya, walaupun di kerajaan bangsawan, di mana desas-desusnya banyak yang mengatakan apakah Mbak Elizabeth ini yang membunuh suaminya, atau Mbak Elizabeth ini baru memulai pembunuhannya akibat dia tuh stres ditinggalin suaminya. Nggak tahu sih. Cuman ternyata guys, fakta yang terjadi di dalam buku catatan Mbak Elizabeth ini, dia mengungkapkan ini semua bermula dari saat dia waktu itu tuh dia lagi dilayanin sama pelayannya, dan pelayannya tuh lagi nyisirin rambut Mbak Elizabeth ini nih guys. Di saat si pelayan ini lagi nyisirin rambut Mbak Elizabeth, ya biasalah ya, ada kesalahan nih guys. Ternyata ketarik si rambut Mbak Elizabeth ini. Ya namanya juga pelayan kan nggak bisa selalu lembut gitu ya. Pasti ada momennya dia salah gitu loh. Saat dia ketarik nih si rambutnya, Mbak Elizabeth ini tiba-tiba marah guys. Marah banget. Kenapa dia emosian? Maklum guys, ternyata umur Mbak Elizabeth ini pada saat itu umurnya 40 tahun. Jadi dia mulai emosian. Dia emosi, dia menampar langsung si pelayan ini kayak gitu ya. Setelah dia menampar si pelayan ini, ternyata tamparannya itu kenceng banget gitu. Kenceng banget. Sampai akhirnya meneteskan darah, dan si darah yang menetes dari bagian yang ditamparnya itu, entah itu mulutnya atau apapun itulah ya, itu mengenai kulit Mbak Elizabeth. Dan Mbak Elizabeth ini entah hasutan setan dari mana, beranggapan kalau misalkan kulit dia yang keriput lah ya, karena dia takut kehilangan kecantikan di umur 40 tahun, itu mendadak seperti glowing. Ya glowing atau bahasa apa lah ya zaman sekarang. Mendadak seperti, wah awet muda lagi nih kulit saya, hanya gara-gara dari darah. Ini setan dari mana ya yang ngeilhamin dia sampai kayak gitu? Wah gila lah guys. Nah akibat dari ini, dia mulai membantai seluruh pelayan-pelayan yang ada di kastilnya. Tidak sampai di situ nih guys. Karena posisinya si pelayan-pelayan ini kan mulai dibantai sama dia dan diambil darahnya agar bisa melumuri seluruh bagian tubuhnya dan terlihat muda katanya. Ya ini sadis banget lah ya. Dan ternyata guys, setelah itu dia melakukan undangan atau mengundang gadis-gadis muda lainnya yang berada di luar kastil untuk masuk ke kerajaannya. Dengan cara, ini modusnya lah ya, dengan cara dia berpura-pura akan melatih etika, atau mungkin kalau zaman kita mah kayak ngasih edukasi lah ya guys, bagaimana tata cara berperilaku baik, bagaimana cara untuk hidup menjadi seorang bangsawan. Dan dia pura-pura melatih si anak-anak muda ini atau wanita-wanita muda ini untuk ikut serta. Jadi ya seneng lah ya kalau kita rakyat biasa tiba-tiba diundang oleh bangsawan untuk hadir, untuk diajari sesuatu yang dan menurut kita gitu, itu tuh keren banget gitu. Kayak cara makan tuh yang bagus seperti ini, makan yang cantik itu seperti apa gitu ya. Ya kita pasti excited untuk datang dong guys. Dan ternyata itu hanya pancingan saja guys, supaya si wanita-wanita muda ini untuk datang ke kastil. Karena di dalam kastil nyatanya mereka dibunuh. Ini mimpi buruk banget. Gila. Terus tahu gak sih guys, ternyata dia juga membuka lowongan pekerjaan palsu hanya untuk mengundang wanita-wanita ini datang lagi. Ini banyak banget akalnya ya. Dia bener-bener banyak banget nih akalnya. Dia sampai bikin lowongan fiktif hanya agar wanita ini datang ke kastilnya. Dan guys, tahu nggak bagaimana cara Mbak Elizabeth ini membunuh korbannya? Ternyata dia menggigit langsung si korban, digigit dan menggunting si korban, ya digunting itu agar si darahnya itu bercucuran keluar. Dan selanjutnya dia menusuk si korban. Kalian pernah lihat di film-film zombie kalau boom, ces gitu darah. Nah itu salah satu metodenya. Dan yang paling epicnya lagi, dia sampai menggantung mayat korban itu di atas langit-langit.
Ya biar jadi shower darah guys, shower darah. Orang shower air, ini darah. Itu adalah cara dia membunuh si korban-korban ini. Ya, kita lanjut ya. Ternyata Mbak Elizabeth ini nggak sendirian dalam membunuh ini guys. Pasti ada pelayan-pelayan lainnya yang ikut serta membantu Mbak Elizabeth ini untuk mengeksekusi para korban guys. Dan ternyata pelayan-pelayan ini juga yang harus mengumpulkan si darah wanita-wanita ini yang bercacaran tadi ini, dan dikumpulin di dalam kolam pemandian darah. Atau kolam pemandian biasa, tapi diisi air kan biasanya. Ini enggak, diisi darah kan. Jadi kolam pemandian darah. Wah gila ini. Ini parah banget, gila. Ya ngebayangin aja itu, kita kalau amit-amit ya, kita pernah ngeliat kecelakaan gak sih kalian? Itu kalau boom, terus darahnya keluar, itu kita aja udah lemes kan. Tapi ini enggak. Ini satu kolam untuk dia berendam, itu semuanya darah. Oke, gila ya. Tapi ini belum gila nih guys, karena ternyata Mbak Elizabeth ini raja manipulasi guys. Bagaimana tidak nih guys? Ternyata Mbak Elizabeth ini agar kelakuannya tidak dideteksi oleh banyak orang di luar kastil, dia sosokan bikin pemakaman secara keagamaan nih guys. Jadi ada beberapa korban tertentu mungkin ya, yang dibuat pemakaman secara normal dan secara wajar. Jadi kayak seakan-akan kayak kecelakaan kerja atau apalah itu. Dan dia akan melakukan pemakaman di kastil dengan pendekatan agama. Ya biasa, manipulatif, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sinema Indosiar banget lah ya. Nah setelah itu guys, biasalah kan pendeta ini pasti kan terus-terusan mendapatkan mayat gitu ya, yang harus dikuburkan. Akhirnya kan si pendeta ini bakal kepo juga dong, kayak kok bisa dalam satu hari ada 2 atau 3 mayat, atau mungkin dalam satu minggu ada 6 mayat. Sebenarnya apa sih yang terjadi di kastil? Akhirnya biasalah ya, pendeta ini nanya dong ke Mbak Elizabeth ini. Ya biasalah, kalau nanya mungkin kayak gini lah. Kalau zaman sekarang kayak guys, nggak mungkin guys ya, Bu Elizabeth kok bisa ya banyak banget mayat yang meninggal dan dalam rentan waktu yang berdekatan. Memang sebenarnya di kastil ada apa sih? Tapi biasa, dengan sok bijaknya Mbak Elizabeth, dengan sok-sok manipulatifnya, dia akan bercerita seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Namun, yang namanya bau pasti akan tercium juga walaupun sudah dikubur. Benar? Akhirnya pendeta ini tahu apa yang terjadi dalam kastil. Cuman setelah pendeta ini tahu, dia ditahan sama Mbak Elizabeth ini. Bukan ditahan itu, tapi dia diancam. Diancam agar pendeta ini tidak menyampaikan informasi sampai keluar kerajaan atau keluar dari kastil ini. Wah, ya Allah, ya Robbi, ini kenapa sih orang setega ini? Oke, kita lanjut. Akhirnya, karena Mbak Elizabeth ini udah kehilangan akal nih guys, untuk menguburkan para korbannya seperti apa? Ya karena kan tadi pendeta ini ya udahlah, dia jadi tutup mulut karena dia nggak mau ikut urusan ini. Tapi ya mungkin karena dia takut dosa, akhirnya dia nggak mau ikut lagi pemakaman yang dibuat oleh Mbak Elizabeth ini. Dan akhirnya Mbak Elizabeth ini nggak kehilangan akal guys. Nah si mayat-mayat ini itu dibuang ke sungai di belakang kastil. Dibuang, ya udah dibuang begitu aja. Terus ada juga yang dibuang ke lahan perkebunan, atau bahkan itu hanya digeletakin di pinggir jalan yang mungkin agak jauh atau agak sepi. The real psikopat. Elizabeth, geram banget. Tapi guys, ternyata ini semua ada titik baliknya. Yuk kita mulai ke titik baliknya. Akhirnya titik balik pun muncul nih guys, di mana ada salah satu korban yang awalnya mau dieksekusi oleh Mbak Elizabeth ini nih guys. Ya biasalah, tangan kanan Mbak Elizabeth ini pasti kan udah prepare tuh, entah mungkin menyiapkan alat buat penyiksaan atau buat memeras darah dari si korban ini. Tapi ternyata takdir berkata lain, di mana korbannya ini yang mau dieksekusi dapat melarikan diri nih guys. Wah, alhamdulillah akhirnya. Dan dia melarikan diri langsung dong. Ketika dia melarikan diri, itu dia laporan ke pihak berwajib di sana. Dan akhirnya berita ini sampai ke Raja Matthias di Hungaria, atau ya di negaranya sendiri. Dan setelah sampai berita ini ke Raja Hungaria atau Raja Matthias, dia memerintahkan sepupu dari Mbak Elizabeth ini untuk menyelidiki kasus ini sendiri. Nah, nama sepupu dari Mbak Elizabeth ini adalah Georgi Turzo. Ya gitulah ya penulisannya. Nah, si Georgi Turzo ini ternyata dia adalah gubernur dari provinsi tersebut, atau provinsi yang ditinggalin sama Mbak Elizabeth loh guys.
Nah, akhirnya karena dia sepupunya juga, otomatis dia kan bisa saja seiring berjalannya waktu dia pura-pura main atau lain sebagainya. Dan ternyata tepat pada tanggal 30 Desember tahun 1610, akhirnya para suruhan dari menteri atau gubernur tadi akhirnya sampai ke kastil Mbak Elizabeth. Dan tahu nggak mereka disambut oleh apa? Mereka pertama kali membuka kastil itu disambut oleh sosok mayat. Mayat yang telah kehabisan darah di ruang tengah kastil. Ya harusnya disambut sama teh manis atau minuman-minuman kebangsaan gitu ya. Ini disambut sama mayat. Oke. Apakah berhenti sampai situ? Oh, tentu tidak, guys. Ternyata ketika orang-orang ini masuk lagi lebih dalam ke kastil, mereka menemukan beberapa wanita yang kelaparan, bahkan beberapa bagian tubuhnya telah dilubangi. Dilubangi guys, ditusuk-tusuk, ditikam. Dan tidak berhenti sampai situ guys. Sampai akhirnya para petugas ini masuk ke ruang basement bawah dan mereka menemukan ada beberapa wanita yang masih hidup serta beberapa wanita lainnya yang telah meninggal. Dan kalian tahu berapa orang yang telah meninggal yang ditemukan di basement bawah? Jumlahnya 50 wanita yang telah meninggal dunia dan jadi mayat. Mbak Elizabeth, Anda gila banget pokoknya. Nah, akhirnya karena dengan banyaknya bukti yang sudah banyak banget, akhirnya Mbak Elizabeth ini dipaksa untuk dihukum oleh hukum yang berlaku pada saat itu. Namun pada saat persidangan atau saat pemanggilan persidangan, Mbak Elizabeth ini mangkir guys. Mangkir, tiba-tiba gak mau datang aja. Tahu gak alasannya apa? Dia bilang kalau ini bukan salah dia. Ini sumpah, ini hatinya entahlah, ini hati iblis banget sih. Kok tiba-tiba dia bilang bukan salah dia, ini udah jelas-jelas lo banyak yang terbunuh. Bahkan sampai Johannes Uchferi dan Major Tomo itu mereka jadi saksi di persidangan dan bilang bahwa ada 37 wanita yang telah meninggal dan sisa lainnya yang mengalami luka-luka. Bahkan mereka menemukan fakta yang itu tadi guys, yang dimana ada mayat yang berada di langit-langit atap, itu dipaku atau diapalah gitu supaya si darahnya mengucur ke bawah, kayak bikin shower dari darah gitu loh guys. Ini udah jelas saksi banyak nih. Tapi tahu gak, ini yang bikin gue benar-benar sakit hati dalam kasus ini. Ternyata semua tangan kanan Mbak Elizabeth atau orang-orang kepercayaan Mbak Elizabeth ini akhirnya tetap dijatuhi hukuman. Dan tahu apa hukumannya? Hukuman penggal kepala atau hukuman mati. Tapi karena Mbak Elizabeth ini bilang kalau dia adalah bangsawan, jadi akhirnya dia tidak dihukum mati guys. Dia hanya dihukum untuk diam di kastil atau dikurung dalam kastil dan tidak boleh kemana-mana. Jadi dia sediain satu tempat khusus dalam kastil, ya kayak di penjara gitulah. Tapi penjara seumur hidup juga sih guys. Ya tapi kan nggak adil ya, harusnya dia disiksa juga gitu loh, biar dia merasakan sakitnya seperti yang lain. Nah guys, sekedar info aja ya guys, ternyata di persidangan ini kan yang terlihat hanya puluhan mayat dan beberapa orang lainnya juga yang telah meninggal dunia. Tapi nyatanya guys, fakta mengejutkan terjadi di mana pada saat arsip-arsip atau buku-buku dari Mbak Elizabeth ini dibaca oleh para analisis atau mungkin orang-orang yang mencari bukti tentang kebiadaban dari Mbak Elizabeth ini, mereka menemukan fakta bahwa total dari seluruh mayat itu berjumlah 612 orang. Jadi Mbak Elizabeth ini masih rajin bikin Dear Diary, tau lah ya, Dear Diary. Zaman dulu ada Dear Diary ya. Dia bikin, dia rinciin di situ kalau dia telah membunuh 612 wanita. Dan catatan itu masih berada di Hungaria sampai detik ini guys. Jadi ini benar-benar real, kisah nyata, dan dokumennya masih ada di Hungaria. Tapi sayang banget, di endingnya ini Mbak Elizabeth akhirnya meninggal dunia tepat pada umur 54 tahun dan tepat pada tahun 1614. Ini Mbak Elizabeth ini akhirnya meninggal dunia guys. Ya alhamdulillah ya dia akhirnya meninggal, karena kalau dia masih hidup ngeri juga. Tapi ya sayangnya dia meninggalnya nggak langsung dipenggal aja biar dia ngerasain sakit gitu loh. Ini lama-lama gue yang jadi psikopat sih. Ya gitulah pokoknya. Nah akhirnya guys, kasus ini ditutup dan Mbak Elizabeth hanya dihukum berada di kastil selama seumur hidupnya. Atau tepatnya pada tahun 1614 dia meninggal dunia di umur 54 tahun. So, itu saja.
So guys, gimana nih untuk cerita kali ini? Jujur ya, untuk Mbak Elizabeth ini, udahlah, ini the real apa ya? The real gak bersyukur dan real iblis lah ya. Karena apa? Dia udah dikasih kehidupan yang benar-benar nyaman, bangsawan loh guys, bangsawan. Tapi dia masih bisa melakukan hal sekeji itu. Atau mungkin rata-rata orang yang memiliki power banyak yang begini ya, sampai mereka lupa akan sesuatu. Oh, sorry. Jangan ngebahas ke sana. Nanti bisa-bisa ini channel cepet tutup ya. Enggak, udah ya. Tapi intinya, so guys, gimana untuk cerita kali ini? Ya semoga aja ini jadi pembelajaran bahwa ternyata memang ada orang yang sekejam itu pada zaman dulu. Bahkan sampai masuk Guinness Book of Record sebagai wanita tersadis dan terkejam di dunia. Ngeri ya. Dan tahu gak sih sebenarnya ada satu fakta yang tadi saya lupa bilang di pertengahan atau di akhir video tadi nih, ya pas ceritanya. Kalau misalkan Mbak Elizabeth ini ternyata kenapa dia dihukum dalam kastil, itu karena dia itu tidak dituntut atas kesalahan apapun. Jadi dia dikurung tuh tidak dituntut atas kesalahan apapun. Dia cuma dikurung aja. Tapi akhirnya setelah dia meninggal, ya dia akan dihukum dengan hukum ya seadil-adilnya. Alhamdulillah, mampus senakal. Sojib kok gimana gini ya? Oh ya, pokoknya itu aja. So guys, itu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian memiliki kisah-kisah atau pembahasan yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang baru mengenal saya, silahkan join untuk semua sosial media saya. Jadi di sana saya akan jauh lebih aktif dan mungkin kalian bisa DM atau mungkin juga kalian bisa kasih pesan untuk ya sekedar kasih tahu lah nih kisah apa aja sih yang menarik dan kisah apa aja yang harus kita publish di sini nih guys. So jangan lupa subscribe, like, dan kalau bisa di share aja kalau memang ini menghibur. So itu saja guys, bye bye.